Ini adalah cerita kerajaan megah yang kini hanya tinggal legenda. Sebuah pengkhianatan kelam mengubah nasib seorang pewaris tahta yang masih bayi. Pengkhianatan itu dilakukan oleh Panglima Agung Wiranata, sahabat terdekat sang raja, yang haus akan kekuasaan dan ingin menguasai pusaka sakti yang hanya bisa diwarisi oleh darah kerajaan. Demi mempertahankan keseimbangan, seorang pelayan setia melarikan bayi itu sebelum istana dihancurkan dan sumpah 1000 tahun dilangitkan, mengikat dendam para pendekar yang telah gugur dalam pertempuran berdarah. Bertahun-tahun kemudian, bayi itu tumbuh menjadi seorang pendekar bernama Arya Wisesa, tanpa mengetahui asal-usulnya yang sebenarnya. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di sebuah kerajaan yang makmur, terdapat seorang pendekar bernama Arya Wisesa. Ia dikenal sebagai ksatria paling setia kepada rajanya dan memiliki kesaktian luar biasa. Selama bertahun-tahun, ia mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan negeri dari serangan musuh. Namun, di balik kejayaan yang ia bangun, terdapat musuh dalam selimut yang mengintai dalam diam. Seorang panglima licik bernama Raksa Jaya, yang iri dengan kejayaan Arya, merancang pengkhianatan untuk menyingkirkannya. Pada suatu malam yang kelam, Arya diundang ke istana untuk menerima penghargaan dari sang raja. Tanpa curiga, ia datang dengan hati yang penuh kebanggaan. Namun, begitu tiba di sana, ia disambut oleh pasukan kerajaan dengan pedang terhunus. Tuduhan telah disebarkan, mengatakan bahwa Arya merencanakan kudeta untuk merebut tahta. Sang raja, yang telah diracuni pikirannya oleh fitnah Raksa Jaya, memerintahkan penangkapan Arya tanpa memberikan kesempatan untuk membela diri. Dengan hati yang hancur, Arya ditangkap dan dijebloskan ke penjara bawah tanah. Tidak ada yang berani membelanya, bahkan sahabat-sahabatnya sendiri. Selama berhari-hari, ia dibiarkan merana dalam kegelapan, merenungkan bagaimana segalanya bisa berubah begitu cepat. Kesetiaannya telah dibalas dengan pengkhianatan, dan kepercayaannya telah dihancurkan oleh tipu daya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tidak akan menyerah begitu saja. Malam demi malam, Arya memikirkan cara untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Ia tahu bahwa ada kekuatan jahat yang berusaha menghancurkannya, dan ia bersumpah tidak akan membiarkan keadilan mati begitu saja. Ia mengingat sumpahnya sebagai pendekar, untuk selalu membela kebenaran, meski harus melawan takdir yang paling kejam sekalipun. Ketika fajar menyingsing, ia dipanggil ke hadapan raja untuk menjalani hukuman. Tidak ada yang berbicara membelanya, dan keputusan telah dibuat. Hukuman bagi seorang pengkhianat adalah pembuangan ke lembah gelap, tempat yang konon tidak pernah bisa kembali. Dengan rantai yang membelenggu, ia diarak keluar dari istana yang pernah ia bela dengan segenap jiwa dan raga. Saat berjalan melewati rakyat yang dulu mengeluh-elukannya, Arya merasakan sakit yang lebih perih dari luka pedang. Tatapan jijik dan ketidakpercayaan menusuk hatinya lebih dalam daripada segala luka yang pernah ia derita di medan perang. Namun, di dalam dirinya, bara kemarahan mulai menyala. Ia bersumpah bahwa ia akan kembali, bahwa kebenaran akan terungkap, dan mereka yang mengkhianatinya akan menyesali perbuatan mereka. Perjalanan menuju lembah gelap pun dimulai. Di punggung kuda yang menyeretnya ke takdir yang kelam, Arya memandang ke langit. Ia tidak akan menyerah. Ia tidak akan tenggelam dalam kehancuran. Sebuah janji telah terukir dalam jiwanya. Sumpah 1000 tahun untuk membalas pengkhianatan ini. Lembah gelap bukan sekadar tempat pembuangan, melainkan kuburan bagi mereka yang telah dilupakan oleh sejarah. Tidak ada yang tahu pasti apa yang tersembunyi di balik kabut pekat yang menyelimuti lembah itu sepanjang waktu. Konon, tidak ada yang pernah kembali dari sana. Hanya kisah-kisah menakutkan yang beredar di antara rakyat, tentang suara-suara aneh yang berbisik dalam kegelapan, bayangan hitam yang bergerak di antara pepohonan mati, dan arwah para pendosa yang terjebak di sana selamanya. Arya Wisesa, masih dengan tangan terikat rantai, berjalan dengan langkah berat menuju lembah yang suram itu. Pasukan kerajaan yang mengawalnya tidak berniat mengantar terlalu jauh. Mereka hanya memastikan bahwa Arya melangkah melewati gerbang batu hitam yang menandai awal dari wilayah terkutuk tersebut. Setelah itu, mereka segera berbalik, menunggangi kuda mereka dengan cepat, seolah takut sesuatu akan mengejar mereka jika terlalu lama berada di sana. Sejenak, Arya berdiri diam di hadapan lembah yang menganga di depannya. Udara di sekitarnya terasa berbeda, lebih berat dan mencekam, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kegelapan. Tidak ada suara burung, tidak ada desir angin, hanya keheningan yang membuat bulu kuduk berdiri. Namun,
Ia bukan seorang pengecut. Selama bertahun-tahun, ia telah menghadapi medan perang yang lebih mengerikan daripada ini. Dengan hati yang penuh dendam, ia melangkah ke dalam kegelapan yang menanti. Beberapa langkah pertama terasa biasa saja, meski setiap bayangan yang bergerak tampak seperti sosok tak kasat mata yang mengintainya. Namun, semakin dalam ia berjalan, semakin ia merasakan sesuatu yang tidak wajar. Tanah yang ia pijak terasa dingin seperti es, meskipun tidak ada salju. Pepohonan di sekelilingnya tidak memiliki daun. Hanya dahan-dahan hitam yang menjulur seperti tangan yang mencoba meraih siapapun yang lewat. Kabut semakin tebal, dan tiba-tiba, suara-suara mulai terdengar. Bisikan halus memenuhi udara. Awalnya samar, namun semakin lama semakin jelas. Pengkhianat, pengkhianat. Suara itu bukan hanya satu, melainkan banyak. Ia menoleh ke kiri dan kanan, tetapi tidak melihat siapapun. Dada Arya mulai berdegup kencang, bukan karena ketakutan, tetapi karena rasa penasaran yang bercampur dengan kemarahan. Siapa yang berbicara? Apakah itu arwah para penghuni lembah ini? Ataukah hanya ilusi yang diciptakan oleh tempat ini untuk menakutinya? Langkahnya semakin cepat, mencoba mengabaikan suara-suara itu. Namun, tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok yang membuatnya berhenti seketika. Di hadapannya berdiri seorang pria tua berjubah hitam dengan wajah yang tak terlihat jelas. Matanya merah menyala, penuh kebijaksanaan sekaligus ancaman. "Selamat datang di lembah kematian, Arya Wisesa," kata pria itu dengan suara serak yang terdengar seperti berasal dari dunia lain. Arya segera mengangkat kepalanya dengan penuh kewaspadaan. "Siapa kau?" tanyanya dengan nada tajam. Ia siap menghadapi apapun, bahkan jika pria itu adalah iblis penjaga lembah ini. Namun, pria itu hanya tersenyum samar, lalu berkata, "Aku adalah penjaga tempat ini, dan aku tahu mengapa kau di sini." Mata Arya menyipit, mencoba membaca maksud dari pria tersebut. "Kalau kau tahu, maka kau juga harus tahu bahwa aku tidak bersalah," katanya dengan penuh keyakinan. Pria itu tertawa kecil, suaranya bergema di antara kabut. "Bersalah atau tidak, itu bukan urusanku. Tapi satu hal yang pasti, tempat ini bukan untuk manusia biasa. Kau harus bertahan, atau kau akan menjadi bagian dari kegelapan ini selamanya." Sebelum Arya sempat bertanya lebih lanjut, pria itu menghilang seperti asap yang tertiup angin. Seketika, angin dingin bertiup kencang, dan suara bisikan semakin keras. Arya menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar perjalanan biasa. Ada sesuatu yang harus ia taklukkan di lembah ini sebelum ia bisa berpikir untuk keluar. Dengan napas dalam, ia menguatkan hatinya dan melangkah lebih jauh ke dalam misteri yang menantinya. Udara di lembah kematian semakin pekat, mengandung sesuatu yang tidak terlihat namun bisa dirasakan. Setiap langkah Arya Wisesa seperti menembus batas antara dunia nyata dan dunia yang tidak seharusnya ada. Angin dingin berhembus tanpa suara, membisikkan sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Namun, ia terus berjalan, menembus kabut, menantang takdir yang telah membuangnya ke tempat ini. Seketika, tanah di bawah kakinya bergetar hebat. Dari dalam kabut, muncul sosok-sosok yang menyerupai bayangan manusia. Mereka tidak memiliki wajah, hanya bentuk hitam yang samar, bergerak perlahan mendekatinya. Arya bersiap, meskipun tangannya masih terikat rantai. Namun, sesuatu di dalam dirinya berkata bahwa ini bukan musuh yang bisa dikalahkan dengan pedang atau pukulan semata. Salah satu bayangan melayang lebih dekat, dan tiba-tiba, suara yang menyerupai bisikan ribuan orang bergema di telinganya. "Kami adalah mereka yang dikhianati. Kami adalah mereka yang tersesat di lembah ini, terjebak selamanya dalam kutukan yang tak berujung." Arya menatap tajam, mencoba memahami apakah mereka berbicara kepadanya, atau sekadar mengulangi keluhan yang telah diucapkan selama berabad-abad. Satu sosok bayangan berhenti tepat di depan Arya. Seperti kabut yang membentuk wujud manusia, sosok itu tiba-tiba memiliki mata, dua cahaya merah menyala di dalam kegelapan. "Apakah kau akan menjadi salah satu dari kami, Arya Wisesa? Atau kau akan menantang takdir yang telah membawamu ke sini?" Suaranya tidak seperti yang lain, ada kekuatan di dalamnya, sesuatu yang hampir terasa hidup. Arya mengangkat kepalanya dengan penuh keberanian. "Aku tidak akan tunduk pada kegelapan. Aku akan menemukan jalan keluar dari tempat ini,
katanya tegas. Sosok itu tertawa, bukan suara manusia, tetapi sesuatu yang lebih dalam, lebih kuno. Maka kau harus menghadapi ujian. Lembah ini tidak akan melepaskanmu begitu saja. Tiba-tiba, tanah di sekitarnya retak. Dari celah yang terbuka, muncullah tangan-tangan hitam yang mencoba meraih dan menyeretnya ke dalam kegelapan. Arya bergerak cepat, melompat mundur, tetapi rantai di tangannya membuatnya kehilangan keseimbangan. Sebelum ia bisa bangkit, salah satu tangan itu berhasil menggenggam pergelangan kakinya, menariknya dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan segenap tenaga, Arya berusaha melepaskan diri. Namun, semakin ia melawan, semakin kuat tarikan itu. Ia terjatuh ke tanah. Tubuhnya hampir tertelan ke dalam bayangan yang gelap seperti jurang tanpa dasar. Dalam kepanikan, ia mengingat kata-kata pria tua berjubah hitam tadi, "Kau harus bertahan, atau kau akan menjadi bagian dari kegelapan ini selamanya." Dengan sekuat tenaga, Arya menarik napas dalam dan berusaha fokus. Ia berhenti melawan tarikan itu, membiarkan tubuhnya rileks sejenak. Dalam keheningan itu, ia merasakan sesuatu, sebuah energi yang mengalir di sekelilingnya. Perlahan, ia mengangkat tangannya yang terikat rantai dan memejamkan mata. Jika ini adalah ujian, maka pasti ada cara untuk mengatasinya. Tiba-tiba, rantai di tangannya mulai bersinar samar. Sebuah kekuatan dari dalam dirinya bangkit, sesuatu yang tidak ia sadari sebelumnya. Cahaya itu semakin terang, dan dalam sekejap, tangan-tangan hitam itu melepaskannya. Arya terhuyung ke belakang, terengah-engah, tetapi ia masih hidup. Ketika ia menatap sekeliling, bayangan-bayangan itu mulai menjauh, seolah mereka menyadari bahwa ia bukan orang biasa. Dari dalam kabut, suara pria tua berjubah hitam terdengar lagi, kali ini lebih pelan, namun penuh makna. Kau telah melewati ujian pertama, tapi perjalananmu masih panjang. Arya mengepalkan tangannya, merasakan kekuatan yang baru saja ia temukan. Ia belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan kalah. Dalam keheningan yang mencekam, Arya Wisesa berdiri dengan napas terengah-engah. Ujian pertama telah ia lalui, namun rasa penasaran menggelayuti benaknya. Bagaimana mungkin ia bisa melepaskan diri dari tangan-tangan kegelapan hanya dengan cahaya yang muncul dari rantai di tangannya? Apakah ini kekuatan yang tersembunyi di dalam dirinya selama ini? Sebelum ia sempat mencari jawaban, kabut di sekitarnya mulai berputar, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata sedang mengawasi. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncullah seorang lelaki tua berjubah gelap. Wajahnya tertutup separuh kain hitam, hanya menyisakan sepasang mata tajam yang seolah mampu menembus jiwa. Langkahnya ringan, nyaris tanpa suara, namun kehadirannya begitu kuat. "Kau hampir binasa," ucapnya dengan suara dalam dan penuh wibawa. Arya menatapnya dengan curiga, namun ia tahu bahwa lelaki ini bukan sembarang orang. "Siapa kau?" tanya Arya dengan nada waspada. Lelaki tua itu tidak segera menjawab, melainkan mengangkat sebelah tangannya. Dalam sekejap, rantai di tangan Arya bergetar. Lalu dengan bunyi dentingan halus, belenggu itu lepas begitu saja dan jatuh ke tanah. Arya terkejut, matanya membelalak. "Bagaimana kau?" Lelaki itu tersenyum tipis di balik kain yang menutupi wajahnya. "Aku adalah seseorang yang telah lama menunggu kehadiranmu." Tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, lelaki itu berbalik dan mulai berjalan menuju celah di antara dua batu besar yang tertutup kabut pekat. Ia melangkah dengan perlahan, namun seakan membawa Arya dalam tarikan yang tidak bisa dijelaskan. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang memanggilnya untuk mengikuti. Ragu-ragu, Arya akhirnya melangkah, menyadari bahwa ini mungkin satu-satunya jalan untuk menemukan jawaban atas semua yang telah terjadi. Di balik celah batu, terbentang sebuah tempat yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah lembah tersembunyi, dikelilingi oleh dinding batu hitam yang menjulang tinggi. Di tengah-tengahnya, terdapat sebuah paviliun kuno yang tampak sudah berdiri selama berabad-abad. Udara di sana terasa lebih tenang, namun juga mengandung aura yang kuat, seolah tempat ini menyimpan banyak rahasia yang tidak diketahui manusia biasa. Lelaki tua itu menoleh ke belakang, menatap Arya dengan tajam. "Mulai hari ini, kau akan berlatih di sini. Kau telah melewati ujian pertama, namun masih ada banyak hal yang harus kau pelajari. Jika kau ingin menuntut balas atas pengkhianatan yang kau alami,
Kau harus lebih dari sekadar pendekar biasa. Arya mengangguk. Meski dalam hatinya ia masih menyimpan banyak pertanyaan. Pelatihan pun dimulai. Setiap hari, Arya diuji dengan berbagai latihan yang menguras tenaga dan pikirannya. Ia tidak hanya diajarkan seni bela diri, tetapi juga cara memahami energi di sekelilingnya, cara membaca pergerakan musuh sebelum serangan dilakukan, serta cara memanfaatkan kelemahan lawan tanpa harus mengandalkan kekuatan fisik semata. Latihan ini bukan hanya tentang tubuh, tetapi juga tentang pikiran dan jiwa. Pada suatu malam, ketika Arya sedang berlatih sendiri di halaman paviliun, lelaki tua itu mendekatinya. "Kau telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa," katanya pelan. "Namun, masih ada satu hal yang harus kau hadapi sebelum kau benar-benar siap." Arya menghentikan latihannya dan menatap gurunya dengan penuh rasa ingin tahu. "Apa itu?" tanyanya. Sang guru menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab. "Kegelapan di dalam hatimu." Arya terdiam. Kata-kata itu terasa menusuk ke dalam jiwanya. Sejak dikhianati dan dibuang ke lembah ini, ia telah dipenuhi oleh amarah dan kebencian. Namun, ia tidak pernah menyadari bahwa perasaan itu mungkin menjadi penghalang terbesar dalam perjalanannya. Malam itu, Arya duduk sendirian di bawah langit yang dipenuhi bintang. Ia memikirkan semua yang telah terjadi, semua yang telah ia lalui. Ia menyadari bahwa balas dendam mungkin bukan satu-satunya tujuan dalam hidupnya. Jika ia ingin benar-benar menjadi kuat, ia harus menemukan keseimbangan antara amarah dan kebijaksanaan. Dan disinilah pelatihannya yang sesungguhnya dimulai. Dalam keheningan malam yang membungkus lembah tersembunyi itu, Arya Wisesa masih duduk termenung di bawah langit berbintang. Kata-kata gurunya terus bergaung dalam benaknya, tentang kegelapan di dalam hatinya yang harus dihadapi sebelum ia benar-benar siap melangkah ke depan. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan pikirannya, tetapi bayang-bayang masa lalu terus menghantuinya. Pengkhianatan yang ia alami, kesakitan yang ia rasakan, dan sumpah yang telah ia ikrarkan begitu kuat seakan menjadi beban yang mengikat langkahnya. Tiba-tiba, angin dingin berembus kencang, membawa bisikan samar yang entah dari mana asalnya. Arya membuka matanya dan mendapati sesuatu yang aneh. Bayangan di tanah di hadapannya tampak bergerak sendiri, membentuk sosok yang sangat ia kenali. Sosok itu adalah dirinya sendiri, tetapi dengan tatapan yang dipenuhi kebencian dan amarah. "Siapa kau?" Arya bertanya. Suaranya terdengar bergetar antara kaget dan waspada. Bayangan itu menyeringai. "Aku adalah kau," jawabnya dengan suara yang menyerupai suara Arya sendiri, namun lebih dalam, lebih menyeramkan. "Aku adalah bagian dari dirimu yang ingin kau abaikan. Aku adalah dendammu, kebencianmu, rasa sakit yang terus menggerogoti hatimu." Bayangan itu melangkah mendekat, dan Arya dapat merasakan hawa dingin yang menusuk, seakan sosok itu bukan hanya ilusi, melainkan sesuatu yang benar-benar nyata. Arya mundur selangkah, tetapi suara gurunya terngiang kembali dalam benaknya. "Jika kau ingin menjadi kuat, hadapi bayangan dalam hatimu." Dengan napas yang tertahan, ia menguatkan diri dan menatap bayangan itu tanpa gentar. "Kalau kau memang bagian dari diriku, maka aku akan menghadapimu." Tanpa peringatan, bayangan itu melompat menerjangnya, menyerang dengan kecepatan yang tak terduga. Pertarungan pun terjadi. Setiap gerakan Arya disambut dengan serangan yang sama, seolah bayangan itu mampu membaca setiap pikirannya. Tidak peduli seberapa cepat ia menyerang, bayangan itu selalu bisa menghindar dan membalas dengan serangan yang sama persis. Arya mulai menyadari bahwa ia tidak bisa menang hanya dengan mengandalkan kekuatan dan kecepatan. Jika ia ingin mengalahkan bayangan ini, ia harus menemukan cara lain. Ia mencoba mengubah strategi, melambatkan gerakannya, mengamati setiap detail dengan lebih saksama. Bayangan itu masih menyerang dengan kebencian yang sama, tetapi Arya mulai melihat sesuatu. Setiap kali ia tidak melawan dengan emosi, serangan bayangan itu menjadi lebih lemah. Ia menyadari bahwa semakin besar kebenciannya, semakin kuat bayangan itu. Dan semakin ia melepaskan amarahnya, semakin redup sosok hitam itu. Arya menarik napas dalam-dalam, mengosongkan pikirannya, dan berdiri tegak tanpa mengangkat senjatanya. Bayangan itu berhenti, seolah bingung dengan perubahan sikapnya. "Aku tidak akan lagi membiarkan kebencian mengendalikan diriku," kata Arya dengan suara mantap. "Aku tidak akan lagi hidup dalam dendam." Perlahan, bayangan itu mulai memudar. Setiap kali ia ingin melangkah, bayangan itu melompat menerjangnya, menyerang dengan kecepatan yang tak terduga. Arya menatap bayangan itu, dan suaranya terdengar bergetar antara kaget dan waspada. Bayangan itu menyeringai. "Aku adalah bagian dari dirimu yang ingin kau abaikan. Aku adalah dendammu, kebencianmu, rasa sakit yang terus menggerogoti hatimu." Bayangan itu melangkah mendekat, dan Arya dapat merasakan hawa dingin yang menusuk, seakan sosok itu bukan hanya ilusi, melainkan sesuatu yang benar-benar nyata. Arya mundur selangkah, tetapi suara gurunya terngiang kembali dalam benaknya. "Jika kau ingin menjadi kuat, hadapi bayangan dalam hatimu." Dengan napas yang tertahan, ia menguatkan diri dan menatap bayangan itu tanpa gentar. Kalau kau memang bagian dari diriku, maka aku akan menghadapimu. Tanpa peringatan, bayangan itu melompat menerjangnya, menyerang dengan kecepatan yang tak terduga. Pertarungan pun terjadi. S
berubah menjadi kabut tipis sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Saat semuanya kembali hening, Arya merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Beban berat yang selama ini menekan dadanya terasa menghilang. Ia tidak bisa mengatakan bahwa dendamnya telah sepenuhnya sirna, tetapi kini ia mengerti bahwa kekuatan sejati tidak datang dari kebencian, melainkan dari ketenangan dan kebijaksanaan. Ia telah berhasil mengalahkan bayangannya sendiri, ujian terberat yang pernah ia hadapi. Ketika fajar mulai menyingsing di balik dinding batu hitam yang mengelilingi lembah, gurunya muncul dari kejauhan, memperhatikannya dengan tatapan penuh kebanggaan. "Kau telah berhasil melewati rintangan terbesar dalam perjalananmu," katanya. "Namun, jalanmu masih panjang, dan musuh yang sesungguhnya masih menantimu di luar sana." Arya menatap cakrawala yang mulai terang, menyadari bahwa ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih besar. Ia telah memahami sebagian dari kekuatan sejatinya, tetapi masih ada banyak hal yang harus ia pelajari. Dengan tekad yang semakin bulat, ia bersumpah bahwa ia akan kembali ke dunia luar bukan sebagai seorang yang haus akan balas dendam, tetapi sebagai pendekar yang telah menemukan makna sejati dari kekuatannya. Fajar perlahan menyingsing, menciptakan semburat keemasan di cakrawala yang menandai awal perjalanan baru bagi Arya Wisesa. Udara pagi terasa segar, namun hatinya tetap dipenuhi dengan berbagai pertanyaan yang belum terjawab. Ia telah menaklukkan bayangan dalam dirinya, tetapi perjalanannya masih jauh dari selesai. Dunia di luar lembah ini masih penuh dengan ancaman, dan orang-orang yang telah mengkhianatinya mungkin masih berkeliaran bebas, menunggu kesempatan untuk kembali menghancurkan hidupnya. Dengan langkah mantap, Arya meninggalkan tempat pelatihannya, bersiap menghadapi kenyataan yang telah lama ia hindari. Saat Arya kembali ke dunia luar, ia menemukan bahwa keadaan telah banyak berubah sejak ia menghilang. Desa-desa yang dulu damai kini dihantui ketakutan, dan rakyat hidup dalam bayang-bayang kekuasaan seorang tiran yang tak lain adalah sosok yang pernah ia anggap sebagai saudara. Raden Mahesa, lelaki yang pernah ia percayai, kini menjadi tangan kanan penguasa yang kejam, memperbudak rakyat demi ambisi yang tiada habisnya. Kejahatan yang terjadi di negeri ini bukan hanya sekadar akibat dari pengkhianatan pribadi, tetapi juga hasil dari keserakahan dan nafsu berkuasa yang telah merusak tatanan kehidupan. Arya mengamati dari kejauhan, menyaksikan bagaimana pasukan bayaran berkeliaran di jalan-jalan desa, merampas hasil panen para petani dan menindas mereka yang berani melawan. Ia mengepalkan tangannya, amarah yang berusaha ia redam kembali bergolak. Namun, ia tahu bahwa menyerang tanpa rencana hanya akan membuatnya terjebak dalam perangkap yang telah disiapkan musuh. Ia membutuhkan informasi, dan satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah dengan mencari orang-orang yang masih setia padanya. Malam itu, dengan langkah ringan dan penuh kehati-hatian, Arya menyusup ke sebuah kedai tua yang tersembunyi di ujung desa. Tempat ini dulunya adalah tempat berkumpulnya para pendekar dan pejuang yang menolak tunduk pada penguasa lalim. Namun, kini hanya segelintir orang yang masih berani bertahan. Salah satunya adalah Ki Jatiraga, seorang lelaki tua yang pernah menjadi penasihat ayah Arya sebelum kerajaan mereka runtuh. Dengan wajah yang dipenuhi guratan usia, Ki Jatiraga menatap Arya dengan penuh keterkejutan dan harapan. "Jadi kau benar-benar masih hidup, anak muda?" Suara Ki Jatiraga bergetar, matanya berkaca-kaca melihat sosok yang ia kira telah mati bertahun-tahun lalu. "Aku tahu kau tidak akan pergi begitu saja tanpa menuntut keadilan." Arya mengangguk, kemudian duduk di hadapan lelaki tua itu, menunggu penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi setelah ia dikhianati. Ki Jatiraga menarik napas panjang sebelum mulai bercerita. Pengkhianatan yang menimpa Arya bukanlah sekadar ambisi seorang sahabat yang haus kekuasaan, melainkan bagian dari rencana yang jauh lebih besar. Raden Mahesa ternyata telah lama bersekutu dengan penguasa asing yang menginginkan kehancuran kerajaan Arya. Ia menjual kesetiaan demi kekuatan, menukarkan persaudaraan demi tahta yang dijanjikan kepadanya. Namun, lebih dari itu, ada sesuatu yang lebih mengerikan yang sedang terjadi di balik layar. Sebuah konspirasi yang melibatkan ilmu hitam dan kutukan kuno yang telah lama terlupakan. Mahesa bukan hanya menjadi pengkhianat, lanjut Ki Jatiraga, suaranya merendah seolah takut seseorang mendengar. Ia telah membuka gerbang bagi kegelapan untuk merasuki tanah ini. Ada kekuatan yang lebih besar yang mengendalikannya, dan jika tidak dihentikan, maka negeri ini akan jatuh dalam kehancuran yang lebih besar. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Arya meremang. Ia menyadari bahwa perjalanannya tidak hanya soal membalas dendam atau menebus kehormatan,
tetapi juga untuk menyelamatkan negeri yang ia cintai dari bencana yang lebih besar. Tidak lama setelah percakapan itu, suara gaduh terdengar dari luar. Pasukan Mahesa telah mencium keberadaan Arya dan segera mengepung kedai tersebut. Dengan gerakan cepat, Arya dan Ki Jatiraga melompat keluar melalui jendela belakang, berlari menuju hutan untuk menghindari kejaran para prajurit. Langkah mereka begitu cepat, tetapi para pengejar juga tidak kalah gesit. Panah-panah melesat, hampir mengenai Arya dan gurunya, memaksa mereka untuk terus berlari tanpa henti. Di tengah hutan yang gelap, Ki Jatiraga mengarahkan Arya ke sebuah jalan rahasia yang hanya diketahui oleh para pendekar lama. "Kau harus pergi ke Gunung Merah," ujar Ki Jatiraga sambil terengah-engah. "Di sana ada seseorang yang bisa membantumu memahami kekuatan yang sedang kau hadapi." Arya menatapnya dengan ragu, tetapi tidak ada waktu untuk bertanya lebih lanjut. Dengan hati yang dipenuhi tekad, ia mengangguk dan melanjutkan perjalanan menuju tujuan barunya. Ketika ia semakin menjauh dari peradaban, hutan di sekelilingnya mulai terasa berbeda. Udara menjadi lebih dingin, dan suasana di sekitarnya dipenuhi dengan bisikan yang tidak berasal dari manusia. Arya merasakan sesuatu yang aneh, sebuah energi yang terasa kuno, seolah tempat ini telah lama menjadi saksi bisu dari rahasia yang telah terkubur berabad-abad. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di Gunung Merah, tetapi satu hal yang pasti, langkahnya kini tidak bisa lagi mundur. Di kejauhan, di balik pepohonan yang menjulang tinggi, sepasang mata mengamati perjalanannya. Sesosok bayangan yang tak dikenali bersembunyi dalam kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk menampakkan dirinya. Arya mungkin telah meninggalkan masa lalunya di belakang, tetapi bayang-bayang pengkhianatan masih terus mengikutinya, menanti waktu yang tepat untuk kembali menghancurkan apa yang tersisa dari dirinya. Langkah Arya Wisesa semakin mantap saat ia menembus lebatnya hutan yang menjadi jalur menuju Gunung Merah. Ia telah melewati banyak cobaan, tetapi perjalanan ini terasa berbeda. Ada sesuatu di udara, sesuatu yang tak kasat mata tetapi dapat ia rasakan dengan jelas. Getaran halus yang seolah menyelubungi tubuhnya, suara angin yang berbisik layaknya pesan dari dunia lain. Setiap helai dedaunan yang bergetar seakan membawa rahasia yang belum terungkap, menandakan bahwa tempat yang ia tuju bukanlah tempat biasa. Dari kejauhan, siluet Gunung Merah mulai tampak, menjulang dengan gagah di antara kabut yang berputar di sekelilingnya. Cahaya matahari senja memantulkan warna kemerahan di puncaknya, seolah gunung itu memang memiliki kekuatan mistis yang berbeda dari gunung-gunung lainnya. Konon, Gunung Merah adalah tempat di mana para pendekar terdahulu mencari pencerahan, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi tipis. Namun, hanya mereka yang benar-benar siap yang dapat memahami rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Arya mengingat pesan terakhir Ki Jatiraga sebelum mereka berpisah. Di puncak Gunung Merah, kau akan menemukan seseorang yang telah menunggumu sejak lama. Ia bukan sekadar guru biasa, tetapi penjaga rahasia yang akan menentukan langkahmu ke depan. Arya tidak memahami sepenuhnya maksud dari kata-kata itu, tetapi ia tahu bahwa jawabannya hanya bisa ditemukan dengan melanjutkan perjalanan. Dengan napas teratur, ia mulai mendaki, meniti jalan setapak yang semakin lama semakin terjal. Setiap langkah membawa tantangan baru. Udara di sekitarnya semakin dingin, dan kabut semakin pekat, membuat pandangannya terbatas. Beberapa kali, ia merasakan tatapan yang mengawasi dari balik pepohonan, tetapi setiap kali ia menoleh, tak ada siapapun di sana. Ini bukan sekadar kelelahan yang membuatnya berhalusinasi. Ia tahu ada sesuatu yang mengikuti perjalanannya, sesuatu yang bukan berasal dari dunia manusia biasa. Namun, ia tidak membiarkan ketakutan menguasainya. Ia terus berjalan, percaya bahwa ada sesuatu yang menunggunya di puncak. Setelah berjam-jam mendaki, Arya akhirnya tiba di sebuah dataran luas yang dipenuhi batu-batu besar berwarna merah gelap. Di tengah-tengah dataran itu, berdiri sebuah bangunan kuno yang terlihat seperti kuil yang telah lama ditinggalkan. Dinding-dindingnya dipenuhi pahatan kuno, menggambarkan sosok-sosok pendekar yang sedang bertarung melawan bayangan hitam. Namun, yang paling menarik perhatian Arya adalah simbol yang terpahat di pintu masuk kuil, simbol yang sama dengan yang terukir di pedang peninggalan ayahnya. Perlahan, Arya melangkah masuk ke dalam kuil, matanya menyesuaikan diri dengan kegelapan yang menyelimuti ruangan. Di dalam, ia melihat seorang lelaki tua yang duduk bersila di tengah ruangan, mengenakan jubah berwarna merah tua. Lelaki itu tidak mengangkat kepalanya, tetapi suaranya terdengar jelas saat ia berbicara. "Akhirnya kau datang,"
Arya Wisesa, aku telah menunggumu selama ini. Arya menatap lelaki itu dengan penuh kebingungan. Siapa kau? Bagaimana kau tahu namaku? Tanyanya dengan suara tegas. Lelaki itu perlahan membuka matanya, menatap Arya dengan sorot mata yang tajam dan penuh kebijaksanaan. Aku adalah penjaga rahasia yang telah diwariskan turun-temurun. Aku adalah saksi dari pengkhianatan yang menimpa keluargamu. Dan aku juga adalah orang yang akan menunjukkan kepadamu apa yang sesungguhnya terjadi di masa lalu. Sebelum Arya sempat bertanya lebih jauh, lelaki itu mengulurkan tangannya dan menyentuh dahi Arya. Seketika, dunia di sekelilingnya berubah. Ia tidak lagi berada di dalam kuil, melainkan di sebuah medan perang yang penuh dengan teriakan dan suara senjata yang saling beradu. Di hadapannya, ia melihat ayahnya, Prabu Wiratama, berdiri gagah dengan pedang terhunus, menghadapi pasukan yang jauh lebih besar. Namun, yang membuat Arya terkejut adalah sosok yang berdiri di sisi musuh, Raden Mahesa, sahabat yang telah mengkhianati mereka. Ayahmu tidak kalah karena kekuatan lawan. Suara lelaki tua itu bergema di telinga Arya. Ia kalah karena dikhianati oleh seseorang yang ia percaya. Arya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Raden Mahesa menusukkan belatinya ke punggung Prabu Wiratama saat sang raja sedang bertarung. Darah mengalir deras, dan dalam sekejap, kerajaan yang pernah jaya itu runtuh dalam pengkhianatan yang tak terduga. Visi itu perlahan menghilang, dan Arya kembali ke dalam kuil. Lututnya melemas, dan ia jatuh terduduk, nafasnya terengah-engah. Kini, tidak ada lagi keraguan dalam hatinya. Ia tahu bahwa dendam yang ia bawa bukan sekadar dendam pribadi. Ini adalah beban sejarah, kutukan yang telah diwariskan kepadanya. Lelaki tua itu menatap Arya dengan penuh harapan. Kini kau telah melihat kebenaran. Tetapi melihat saja tidak cukup. Kau harus memutus rantai pengkhianatan ini, atau sejarah akan terus berulang. Arya mengepalkan tangannya. Api di dalam hatinya semakin berkobar. Ia tidak akan membiarkan sejarah kelam ini terus berulang. Ia akan melawan, tidak hanya demi dirinya sendiri, tetapi demi semua orang yang telah menjadi korban pengkhianatan ini. Dengan tekad yang semakin kuat, Arya berdiri. Ia tahu bahwa perjalanan masih panjang, tetapi kini ia memiliki tujuan yang jelas. Gunung Merah telah menunjukkan kebenaran kepadanya, dan kini saatnya ia bergerak untuk menuliskan akhir yang berbeda bagi kisah ini. Namun, yang belum ia sadari adalah bahwa musuhnya telah mengetahui pergerakannya. Di kejauhan, di dalam bayangan yang gelap, seseorang tengah menunggu, siap menghadang langkah berikutnya. Malam telah turun ketika Arya Wisesa meninggalkan Gunung Merah. Langit gelap membentang luas tanpa sebutir bintang pun terlihat. Hanya bulan yang menggantung pucat di langit. Sinarnya samar-samar menyoroti jalan setapak yang ia lalui. Angin berdesir lembut, membawa bisikan yang terasa aneh di telinganya. Seolah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan, sesuatu yang belum menampakkan wujudnya namun kehadirannya begitu nyata. Setelah mendapatkan penglihatan masa lalu di kuil, hati Arya semakin dipenuhi oleh tekad yang membara. Pengkhianatan yang menimpa ayahnya bukan sekadar luka lama yang harus diterima, melainkan sebuah api yang harus ia padamkan dengan tindakan. Namun, bagaimana cara ia menuntut balas jika musuhnya kini telah menghilang di balik bayang-bayang sejarah? Pertanyaan itu berputar dalam pikirannya saat ia terus melangkah turun dari gunung, meninggalkan jejak di tanah berpasir merah. Tiba-tiba, angin berembus lebih kencang, dan kabut tebal mulai muncul di antara pepohonan. Arya merasakan sesuatu yang tidak wajar. Seluruh tubuhnya menegang. Naluri bertarungnya segera mengambil alih. Tanpa berpikir panjang, ia mencabut pedangnya. Mata elangnya mengamati setiap sudut, mencari tanda-tanda bahaya. Namun, yang ia temukan hanyalah keheningan yang mencekam. Tidak ada suara burung malam, tidak ada suara dedaunan yang bergesekan. Segalanya terasa mati, seperti dunia telah kehilangan napasnya. Lalu, tanpa peringatan, sebuah suara tawa lirih terdengar dari kegelapan. Suara itu tidak berasal dari satu titik tertentu, seolah datang dari segala arah, mengelilingi Arya dengan kehadiran yang tidak terlihat. Ia mencoba mengendalikan detak jantungnya, berusaha tetap fokus. "Siapa di sana? Tunjukkan dirimu," serunya dengan suara lantang, menggema di antara pepohonan. Dari kabut yang menggantung pekat, sosok itu akhirnya muncul. Seorang pria berjubah hitam,
Wajahnya sebagian tertutup oleh kain gelap, hanya memperlihatkan mata yang berkilat seperti mata harimau yang siap menerkam. Arya dapat merasakan energi gelap yang menguar dari tubuh pria itu, bukan sembarang manusia, melainkan seseorang yang telah lama bergelut dalam dunia kegelapan. Arya Wisesa, pria itu berucap dengan suara yang dalam dan dingin. Kau sudah terlalu jauh melangkah. Tidakkah kau sadar bahwa semakin kau mendekati kebenaran, semakin banyak bahaya yang menunggumu? Arya tidak bergerak, hanya menguatkan genggaman tangannya pada pedang. Siapa kau? Apa yang kau inginkan dariku? Tanyanya tegas. Pria itu menghela napas seolah mengejek, lalu berbalik perlahan, berjalan di atas kabut yang seperti menyambut langkah kakinya. Aku bukan musuhmu, katanya. Namun, aku juga bukan temanmu. Aku hanyalah seorang utusan, seorang pembawa pesan dari mereka yang tidak ingin kau melanjutkan perjalananmu. Mata Arya menyipit. Ia sudah menduga bahwa semakin dalam ia menyelami misteri ini, semakin banyak pihak yang akan mencoba menghentikannya. Siapa yang mengutusmu? Arya bertanya, mencoba menggali informasi lebih dalam. Pria itu tidak menjawab, tetapi dalam sekejap, ia mengayunkan tangannya ke udara, dan dari balik jubah hitamnya, puluhan bayangan mulai muncul. Makhluk-makhluk yang tidak memiliki wujud pasti, hanya kabut gelap yang bergerak dalam bentuk samar. Mata mereka bersinar merah, dan mereka mendekat dengan kecepatan yang tak terduga. Arya segera melompat mundur. Pedangnya terangkat siap menyerang. Tanpa ragu, ia mengayunkan senjatanya, memotong bayangan pertama yang menyerangnya. Namun, yang mengejutkan, pedangnya hanya menembus udara kosong. Bayangan itu lenyap begitu saja, seolah hanya ilusi. Tapi sebelum Arya sempat berpikir lebih jauh, serangan berikutnya datang. Bayangan-bayangan itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, menciptakan lingkaran di sekelilingnya, membuatnya terjebak dalam pusaran gelap yang terus menyempit. Arya tahu bahwa ini bukan pertempuran biasa. Ia harus berpikir cepat. Mengandalkan pedang saja tidak akan cukup melawan makhluk-makhluk yang bukan berasal dari dunia manusia. Ia menutup matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam, mencoba merasakan aliran energi di sekelilingnya. Ia mengingat ajaran gurunya, bahwa setiap pendekar sejati harus mampu membaca getaran di udara, merasakan ritme pergerakan lawan bahkan sebelum serangan terjadi. Ketika ia membuka matanya kembali, dunia di sekelilingnya tampak berbeda. Ia dapat melihat aliran energi di antara kabut, dapat merasakan pergerakan bayangan bahkan sebelum mereka menyerang. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia mulai bergerak, menari di antara serangan-serangan itu, menghindari setiap cakar dan taring yang mencoba mencabik tubuhnya. Setiap langkahnya membawa aliran angin yang tajam, dan dengan satu gerakan tegas, ia mengayunkan pedangnya ke tanah. Sebuah gelombang energi keluar dari bilah pedangnya, menciptakan pusaran cahaya yang menerangi kegelapan. Bayangan-bayangan itu mengerang kesakitan. Tubuh mereka bergetar sebelum akhirnya lenyap satu persatu. Dalam sekejap, semua kembali hening. Tidak ada lagi kabut, tidak ada lagi suara tawa misterius. Arya berdiri dengan napas tersengal, menyadari bahwa pertempuran itu hanyalah sebuah peringatan, sebuah ujian untuk mengukur seberapa jauh ia telah berkembang. Pria berjubah hitam itu masih berdiri di tempatnya. Matanya menatap Arya dengan tatapan penuh arti. Menarik, katanya. Kau lebih kuat dari yang kuduga. Namun, kekuatan saja tidak cukup untuk menghadapi apa yang menunggumu. Ia lalu berbalik, bersiap untuk menghilang ke dalam bayangan. Kita akan bertemu lagi, Arya Wisesa. Dan saat itu tiba, aku ingin melihat apakah kau masih memiliki keyakinan yang sama. Sebelum Arya sempat menjawab, pria itu lenyap tanpa jejak, meninggalkannya sendirian di tengah hutan yang kembali sunyi. Arya menghela napas, merasakan ketegangan yang perlahan mereda di tubuhnya. Ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Bahkan, ini mungkin baru permulaan dari ujian yang lebih besar. Dengan langkah mantap, ia melanjutkan perjalanan. Tidak peduli seberapa banyak rintangan yang menghadangnya, ia akan terus maju. Karena di balik semua ini, ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia hadapi, sebuah kebenaran yang selama ini disembunyikan dari dunia. Setelah pertemuannya dengan pria berjubah hitam, Arya Wisesa semakin menyadari bahwa perjalanannya menuju kebenaran bukan hanya sekadar menemukan jawaban atas pengkhianatan masa lalu, tetapi juga menghadapi kekuatan-kekuatan gelap yang berusaha menghentikannya. Langkahnya membawanya ke sebuah lembah tersembunyi,
tempat yang konon menjadi gerbang menuju benteng bawah tanah yang telah lama ditinggalkan. Di sanalah, menurut petunjuk yang ia dapatkan dari peninggalan kuno di Gunung Merah, rahasia mengenai para pengkhianat dan sumpah 1000 tahun tersimpan. Lembah itu diselimuti kabut tipis yang melayang rendah, menyelimuti reruntuhan batu-batu besar yang berlumut. Tak ada tanda-tanda kehidupan di sekitarnya, hanya keheningan yang begitu pekat hingga Arya bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ia berjalan dengan penuh kewaspadaan, matanya mengamati setiap sudut, memastikan tidak ada bahaya yang mengintai. Namun, di balik suasana sepi itu, ia merasakan sesuatu, sebuah getaran halus yang berdenyut dari dalam tanah, seolah ada sesuatu yang sedang menunggu di bawah permukaan. Tak lama kemudian, di hadapannya terbentang sebuah gerbang besi raksasa yang telah berkarat, setengah terkubur oleh akar-akar pohon tua yang merambat di sekitarnya. Gerbang itu dihiasi oleh ukiran-ukiran aneh, lambang-lambang kuno yang tak lagi terbaca. Arya merasakan hawa dingin menjalar di kulitnya saat ia mendekati gerbang tersebut. Ia tahu bahwa di balik pintu besi itu, ada sesuatu yang harus ia temukan, atau sesuatu yang menunggunya dengan kesabaran abadi. Dengan satu tarikan napas, Arya mengulurkan tangannya dan menyentuh gerbang itu. Sejenak tak terjadi apa-apa, hanya keheningan yang semakin menusuk. Namun, tiba-tiba, sebuah suara gemuruh terdengar dari dalam tanah. Getaran semakin kuat, dan perlahan, gerbang besi itu mulai terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan sebuah lorong gelap yang seolah menelan cahaya di sekitarnya. Udara yang keluar dari dalam lorong itu berbau besi, darah, dan sesuatu yang lebih tua dari sekadar kebusukan. Arya melangkah masuk, mengikuti jalur batu yang menurun ke kedalaman. Dinding lorong ini dipenuhi oleh lukisan-lukisan dinding yang menggambarkan peristiwa masa lalu, perang, pengkhianatan, dan sumpah yang diucapkan oleh para pendekar kuno. Salah satu gambar menarik perhatiannya. Seorang pria dengan jubah panjang dan pedang di tangannya berdiri di atas tumpukan mayat, sementara bayangan besar di belakangnya menampakkan taring dan cakar yang melambangkan kegelapan. Apakah ini pertanda bahwa kekuatan yang ia cari bukan hanya tentang manusia, tetapi sesuatu yang lebih besar dan berbahaya? Langkahnya semakin dalam, dan akhirnya ia tiba di sebuah ruangan luas yang dipenuhi oleh tiang-tiang batu. Di tengah ruangan, sebuah tahta berdiri, dan di atasnya duduk sesosok tubuh yang mengenakan baju zirah hitam. Mata Arya menyipit, tubuhnya bersiaga. Tidak mungkin ini hanya patung biasa. Dan benar saja, saat ia mendekat, mata sosok itu terbuka, bersinar merah layaknya bara api. Dengan suara berat dan penuh gema, sosok itu berbicara. Akhirnya, kau datang, penerus darah yang telah dikhianati. Suaranya tidak hanya menggema di dalam ruangan, tetapi juga seakan berbicara langsung ke dalam benak Arya. Sosok itu bangkit perlahan, dan dari balik zirahnya, muncul tangan yang tertutup bekas luka bakar. Aku adalah penjaga sumpah. Selama 1000 tahun, aku menunggu kedatangan seseorang yang cukup kuat untuk mengungkap kebenaran. Arya menggenggam pedangnya lebih erat, tetapi ia tidak terburu-buru menyerang. Jika kau memang penjaga sumpah, katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu? Siapa yang mengkhianati ayahku? Tanyanya, suaranya dipenuhi ketegasan. Sosok itu tertawa rendah. Sebelum kau mendapatkan jawaban, kau harus melewati ujian terakhir. Ia mengangkat satu tangannya, dan seketika, lantai di sekitar Arya bergetar. Dari bayangan yang mengendap di antara tiang-tiang batu, muncul sosok-sosok yang dulunya mungkin adalah manusia, tetapi kini hanya tinggal bayangan kehancuran. Mereka adalah para penjaga sumpah yang dikorbankan untuk melindungi rahasia ini, makhluk-makhluk yang terjebak antara hidup dan mati. Arya menarik napas dalam. Ia tahu tidak ada jalan kembali. Jika ia ingin mengetahui kebenaran, ia harus melewati mereka. Tanpa menunggu lebih lama, ia melesat ke depan. Pedangnya berkilat di bawah cahaya obor. Pertempuran pun dimulai, dan suara dentingan logam serta pekikan makhluk-makhluk bayangan memenuhi ruangan, menggetarkan lorong-lorong yang telah lama sunyi. Satu demi satu, Arya menebas makhluk-makhluk itu, tetapi mereka terus muncul, seolah tak ada habisnya. Setiap kali satu bayangan tumbang, dua yang lain muncul menggantikannya. Napasnya mulai memburu, tetapi ia tidak boleh menyerah. Dalam hatinya, ia mengingat alasan mengapa ia berada di sini. Ia bukan hanya seorang pendekar yang menuntut balas, tetapi seorang pewaris yang harus menghentikan kutukan 1000 tahun yang telah menghancurkan keluarganya.
Saat pertarungan semakin sengit, Arya mulai melihat pola dalam serangan lawannya. Ia menyadari bahwa makhluk-makhluk ini bergerak sesuai dengan ritme tertentu, sebuah pola yang seakan mengikuti aliran energi di dalam ruangan ini. Jika ia bisa menyelaraskan dirinya dengan ritme itu, ia mungkin bisa menghentikan mereka. Dengan satu gerakan cepat, ia menutup matanya dan merasakan getaran di udara. Ia membiarkan tubuhnya bergerak mengikuti arus, dan dalam sekejap, ia menemukan celah di antara serangan musuhnya. Dalam satu serangan mematikan, ia menghunuskan pedangnya ke tanah, menyalurkan seluruh energinya ke dalam bilah tajam itu. Cahaya biru keperakan meledak dari pedang Arya, menyapu seluruh ruangan. Makhluk-makhluk bayangan menjerit dan lenyap dalam sekejap, menyisakan keheningan yang hampir menyesakan. Sosok di atas tahta kembali duduk, matanya masih menyala merah, tetapi kali ini dengan sorot mata yang lebih tenang. "Kau telah membuktikan dirimu, Arya Wisesa," katanya. "Kini, aku akan memberitahumu kebenaran yang telah lama dikubur." Arya menghela napas, tubuhnya masih dipenuhi sisa-sisa energi pertempuran. Ia siap untuk mendengar kebenaran, tidak peduli seberapa mengerikan kenyataan itu. Dengan penuh perhatian, ia menatap sosok penjaga sumpah, menunggu kata-kata yang akan mengubah takdirnya selamanya. Suasana di dalam ruangan bawah tanah itu terasa semakin berat. Seolah-olah setiap batu yang menyusun dindingnya menyimpan kisah kelam yang menunggu untuk diungkap. Arya Wisesa berdiri tegap di hadapan sosok misterius yang telah menjaga sumpah 1000 tahun. Cahaya keperakan yang masih berpendar di pedangnya mulai meredup, tetapi sorot matanya tetap tajam, tak sedikit pun mengendurkan tekadnya. Ia telah melewati berbagai rintangan, mengalahkan penjaga bayangan, dan kini saatnya ia menerima jawaban yang selama ini ia cari. Sosok berjubah hitam itu mengangkat satu tangan, menunjuk langit-langit ruangan yang dihiasi ukiran-ukiran kuno. Lambang-lambang yang sebelumnya tampak tak berarti kini mulai bersinar, seolah menampilkan kembali peristiwa yang terjadi di masa lalu. Perlahan, bayangan-bayangan dari masa lampau mulai bergerak, membentuk gambaran sebuah kerajaan megah yang pernah berdiri di puncak kejayaannya sebelum dilanda pengkhianatan dan kehancuran. "Dengar baik-baik, Arya Wisesa," suara sang penjaga sumpah terdengar bergema di seluruh ruangan. "Pengkhianatan yang menimpa keluargamu bukan sekadar pemberontakan biasa. Ini adalah rencana yang telah disusun oleh mereka yang menginginkan kekuatan lebih dari sekadar tahta. Dahulu, kerajaanmu menyimpan pusaka sakti yang hanya bisa diwarisi oleh keturunan darah sejati. Para pengkhianat mengetahui hal ini, dan mereka tidak menginginkan kekuatan itu jatuh ke tangan yang benar." Arya menyimak dengan penuh perhatian. Setiap kata yang keluar dari mulut sang penjaga terasa seperti pecahan teka-teki yang selama ini hilang. Ia melihat gambaran leluhurnya, sang raja yang gagah berani, dikhianati oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Seorang panglima perang, yang seharusnya melindungi kerajaan, justru menjadi dalang utama dalam peristiwa berdarah itu. "Orang yang mengkhianati keluargamu adalah sahabat ayahmu sendiri, Panglima Agung Wiranata," lanjut sang penjaga. "Ia bukan hanya sekadar ingin menggulingkan kerajaan, tetapi juga menghapus garis keturunan yang sah. Ia tahu bahwa hanya dengan melenyapkan pewaris sejati, ia bisa mengklaim pusaka kerajaan sebagai miliknya. Namun, sebelum rencananya berhasil, salah satu pelayan setia menyelamatkanmu saat kau masih bayi dan membawamu jauh dari istana yang terbakar." Darah Arya mendidih mendengar nama itu. Panglima Agung Wiranata. Nama yang asing, tetapi terasa begitu dekat dengan nasibnya. Ia menggertakkan giginya, kepalan tangannya mengeras. Selama ini, ia hidup dalam kebutaan akan asal-usulnya, tanpa menyadari bahwa ada seseorang yang telah merenggut segalanya darinya. Namun, sang penjaga sumpah belum selesai berbicara. Sumpah 1000 tahun bukan hanya sekadar kutukan yang menggantung di antara waktu. Ini adalah perjanjian antara dunia manusia dan dunia yang tak terlihat. Darah para pendekar yang telah gugur dalam pertempuran itu masih berbisik di antara angin, menuntut balas. Dan kini, kau adalah satu-satunya yang dapat mengakhiri dendam itu. Arya menarik napas dalam. Ia kini mengerti bahwa perjalanannya tidak hanya tentang membalas dendam, tetapi juga tentang menyeimbangkan kembali apa yang telah dirusak di masa lalu. Ia bukan sekadar pewaris tahta yang hilang, tetapi juga penerus sumpah yang harus ditepati. "Lalu, di mana Panglima Agung Wiranata sekarang?" tanyanya dengan nada penuh ketegasan. Sang penjaga menatapnya dengan mata yang menyala redup. "Ia masih hidup,
tetapi tidak dalam wujud manusia biasa. Sejak ia mengkhianati sumpahnya sendiri, ia dikutuk untuk hidup abadi, terperangkap dalam tubuh yang tak lagi bisa mati. Ia kini bersembunyi di Benteng Hitam, tempat di mana semua kejahatan masa lalu dikubur. Jika kau ingin mengakhiri ini semua, kau harus menemukannya di sana. Benteng Hitam. Nama itu menggema di dalam benak Arya. Tempat itu telah lama disebut-sebut dalam legenda sebagai sarang kegelapan, tempat di mana para pengkhianat yang dikutuk bersembunyi dari dunia. Jika Panglima Agung Wiranata masih ada di sana, maka perjalanannya belum selesai. Ia menatap sosok penjaga sumpah dengan mata yang tak lagi dipenuhi kebingungan. Kini, ia telah menemukan tujuannya yang sesungguhnya. Dengan langkah mantap, ia menyarungkan pedangnya kembali ke sarungnya, lalu membungkukkan badan sebagai tanda penghormatan. Aku akan mengakhiri ini, bukan hanya untuk keluargaku, tetapi juga untuk para pendekar yang telah mengorbankan nyawa mereka demi sumpah ini, katanya dengan suara yang penuh keyakinan. Sang penjaga mengangguk pelan. Perjalananmu masih panjang, Arya Wisesa. Namun ingatlah, kekuatan sejati bukanlah yang berasal dari dendam, melainkan dari kebijaksanaan untuk menentukan keadilan. Dengan kata-kata itu, ruangan mulai bergetar perlahan. Cahaya dari ukiran-ukiran di dinding mulai meredup, dan sang penjaga sumpah mulai menghilang, kembali menjadi bayangan di antara lorong-lorong waktu. Arya melangkah keluar dari ruangan itu, meninggalkan jejak di atas tanah berdebu. Saat ia keluar dari gerbang besi yang kini tertutup kembali, ia menatap cakrawala yang terbentang luas di hadapannya. Matahari mulai terbit, menyinari jalannya menuju takdir yang telah lama menunggunya. Tak ada lagi keraguan dalam hatinya. Ia telah menemukan kebenaran, dan kini ia akan menuntaskan segala yang telah dimulai berabad-abad lalu. Dengan tekad yang membara, Arya Wisesa melangkah menuju Benteng Hitam, tempat di mana sejarah akan ditulis ulang, dan sumpah 1000 tahun akan menemukan akhirnya.